Oke bro, kembali lagi di channel Cundip No Om, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Oke bro, kembali lagi di channel Cundip No Om. Nah kali ini gua mau nyoba ya jadi sebelumnya gue bikin mixing antara dedek dan pur. Kali ini gue mau memperlihatkan gimana nih nafsu makannya si bebek tersebut dari pakan yang gue mixing ini. Oke, di sini ada pur ayam yang udah gue mix, yang sebelumnya udah gue bikin di channel gua. Kalian bisa lihat aja di situ di komentar, di deskripsi. Kalian bisa lihat cara mixing seperti apa. Oke, ini kita kasih segini aja ya. Nah, kita kasih gini. Tujuan dari pemberian pakan kering ini gua bertujuan agar tidak bau ya. Kandang udah biar nggak bau gitu. Karena kalau dikasih basah itu kadang kan suka nyiprat itu bau. Nah, oke, kita kasih kira-kira seginilah. Kira-kira ini segini 250 lah kita kasih. Nah, ini kita jangan kasih banyak-banyak dulu, paling sisain aja kira-kira seginilah. Kita sisain dulu, kita masukin ke tempat biasa, sisain dulu. Nah, oke, ini udah masukin. Nah, ini kita kasih nih, tuh bebek makannya banyak, bebek angsa. Nah, jadi pada awal-awal kalau kalian punya bebek itu, jadi biasanya tuh ini ketika makan itu dia inian kayak ingusan atau apa, karena beradaptasi ya. Karena pertama biasa dikasih makan basah ke kasih makan kering itu pasti butuh adaptasi, karena dia bakalan kayak tersendak gitu ya, karena nggak biasa. Ibarat orang biasa makan bubur, dia makan yang nasi gitu. Nah, setelah kita kasih makan ini, kita jangan lupa minumnya. Nih di sini kita ambil minumnya dia ya, minuman yang udah dikasih probiotik. Ini kita kasih ke sini nih, kasih ke pojok. Tujuannya biar antara pakan ini sama air itu nggak bercampur gitu. Jadi bebek tuh kalau makan dedek yang kering yang nggak dibasahin, dia ketika makan dia ngambil air. Nah tuh kayak itu, dia ngambil air, minum kira-kira 1-2 teguk, dia nanti balik lagi nih makan. Nah, jadi posisi antara makanan dan air itu jangan terlalu jauh. Kalau bisa jangan terlalu jauh ya, sekitar semeter juga nggak apa-apa lah gitu, semeter atau setengah meter. Nah, jika kalian punya banyak, misalkan ratusan atau puluhan gitu, sebaiknya tempat makanan itu diberi panjang atau beberapa titik, minumnya juga beberapa titik gitu. Karena kalau kita lihat nih, dia makan nih, ini yang ini makan nih, ini makan, kita lihat makan. Jadi kalau udah terasa agak seret, nah dia bakal minum nih. Nah tuh kan, minum 1 teguk. Nah dia balik lagi nih, kadang biasa balik lagi. Nah tuh kan, balik lagi makan. Nah jadi pola mereka itu seperti itu, jadi makan minum. Tapi dengan seperti itu kandang itu nggak bau. Karena yang bikin kandang bau itu pertama, pakannya itu pakan basah yang jatuh. Kenapa disebut pakan basah jatuh? Karena gini, ketika dia makan biasanya tuh dia nyiprat. Kalau yang basah ya biasa dia nyiprat, dan cipratannya itu kan kemana-mana tuh. Nah, karena lambat laun sering dikasih makan, lama-lama terakumulasi jadi banyak, dan ketika sudah banyak itu si pakannya itu lama-lama busuk.
Nah, kenapa pakannya busuk? Karena pakannya itu mengandung pur, sedangkan pur itu mengandung protein. Protein itu biasanya itu terbuat dari daging-dagingan ya, entah itu daging ikan, daging hewan sapi ataupun jangkrik atau dan lain-lainnya gitu. Dan sehingga bau. Nah, bau itu yang memicu si bebek itu kandangnya jadi nggak sedap jadinya. Jadi nggak sedap. Nah, kalau diposisikan seperti ini, dia tuh biarpun misalkan jatuh, dia makanannya jatuh ini, dia nggak akan kena air, karena minumnya itu di sebelah sana. Karena dipisah antara makanan dan minum dipisah, agar si bebek ini tetap terjaga gitu kesehatannya. Nah, jadi dia posisi gitu, jadi setiap makan dia minum ke sana. Jadi ketika pun dia becek di sana, dia becek hanya air, ya kan? Bukan karena becek makanan campur air. Nah, terlebih lagi kalau dia kotorannya bercampur gitu, air, makanan kotor, itu baunya luar biasa. Makanya saya pisah makanan di sini, minuman di sana. Itu tujuannya ketika dia makan. Ketika dia berantakan di sini, itu nggak masalah berantakan di sini, karena di sini nggak ada air. Jadi minum di sana. Dan ketika minum di sana berantakan, itu nggak masalah, karena di situ nggak ada makanan, hanya air saja. Nah, kondisi dia buang air besar, ini dia hanya di sini aja. Dia nggak akan campur ke sana, karena ini dipisah. Dia akan di sini. Karena di sini hanya kotoran aja, udah kotoran aja. Di sini aja kotoran dia. Nah, karena antara air dan kotoran itu jauh, sehingga si kotoran ini jadi cepat kering. Diinjak-injak itu hancur, dia akan seperti tanah gitu. Dan akan seperti itu. Dan akan terulang seperti itu. Karena kalau antara kotoran kena air, itu luar biasa. Yang ketiga, kenapa saya pakai probiotik? Probiotik itu fungsinya untuk kuman-kuman yang ada di perutnya dia nih, perutnya si bebek ini bisa urai ya ke bakteri yang baik, sehingga kotorannya itu bagus gitu, sehingga kotorannya ini tidak berbau. Karena perbedaannya ketika saya makanan dicampur air, itu baunya luar biasa. Baunya luar biasa sekali. Baunya luar biasa. Jadi baunya itu benar-benar bau banget lah gitu. Tapi ketika saya coba pakai metode seperti ini, dan itu bagus gitu. Nah, metode kering ini ya, pakan kering ini bisa dipakai misalkan gini. Kalian misalkan mau pergi nih, pasti itu si bebek itu nggak bakalan bisa terawat, nggak ada yang ngasih makan gitu. Kalian bisa masukkan di tempat, jadi masukin tempat ini, nanti dikasih lubang sininya nih, dikasih lubang. Fungsinya itu nanti biar nanti makanan itu ketika dimakan dia turun habis gitu. Untuk misalkan kita kalkulasi misalkan 1 minggu gitu, si makanan ini nggak akan bau. Nggak bakal bau karena dia kondisinya kering. Beda dengan si bebek terbiasa dengan makanan yang diberi air. Kenapa diberi air? Karena tiap hari kita harus ngasih air. Nah, ketika kita pergi, kita nggak bisa. Nah, bebek itu harus butuh namanya adaptasi. Dari makanan kering ke basah itu butuh adaptasi. Saya sendiri ini adaptasinya itu bisa sampai 3-4 hari, karena terbiasa dia basah, dia makan gampang, dan ketika kering dia makan agak susah karena dia belum tahu metodenya, cara makannya seperti apa. Nah, ketika dia udah tahu cara makannya, dia udah tahu cara pencernaan gimana, dia udah terbiasa gitu. Jadi metode ini bisa dipakai untuk kalian yang misalkan sibuk ya. Jadi bukan sibuk dalam arti misalkan sedang keluar kota berapa minggu gitu. Nah, ini bisa dipakai. Jadi ditampung dalam satu ember, kira-kira bisa kalian
kalian ini ya, bisa kalian kalkulasi misalkan berapa gram untuk berapa kilo gitu untuk sehari. Nah bisa kalkulasi, nanti dibikin lubang di sini. Nanti si bebek itu akan makan, ketika kenyang ya udah dia gitu. Karena bebek kalau udah kenyang itu biasanya dia tidur. Nah ini seperti ini makanan, jadi nggak kotor, nggak benar-benar kotor. Ini kita lihat ini banyak kotorannya, itu yang itu kotorannya, tapi nggak bau di sini. Lalat pun juga nggak banyak gitu. Biasanya kayak saya semprot dengan air tadi juga udah ini, karena nggak bau, dia nggak terasa bau. Kemarin baunya luar biasa. Nah bebek dengan sendirinya dia makan, nanti ke sana minum, makan di sini minum di sana, makan di sini minum di sana. Jadi si bebek ini udah terbiasa dengan dia makan gitu, dia makan dengan posisinya dia udah nggak usah ini lagi. Dan kalau pakai pakan, misalkan kita biasa pakai pakan basah terus ke pakan kering, nah kondisinya kalau kita mau pergi, wah itu udah pasti. Kadang si bebek ini nih adaptasinya sangat lama, karena waktu awal-awal saya gitu adaptasinya agak lama. Dia kadang ingusan itu karena apa ya, karena sering karena ini kering ya, karena kering kan biasa ada kayak debu-debu atau apa gitu, jadi masuk ke ininya, ke paruhnya itu, ke hidungnya itu kadang dia suka ingusan. Nah seperti itulah. Jadi sekarang saya udah nggak pakai yang model basah, dibasahin udah enggak. Nah biasanya kalau ada ini ya, nasi, kadang ada nasi bekas di rumah tuh, itu langsung aja diaduk sini, kita dimakan sama dia. Jadi nggak perlu dibasahin. Yang penting air tetap ada. Tuh. Oke, sekian dulu dari channel, dari ini ya, konten hari ini, semoga bermanfaat. Jadi jika kalian ada yang mau tanya-tanya bisa di isi komentarnya, dan jangan lupa like and subscribe untuk kembangin channel ini untuk lebih maju lagi di dunia peternakan. Mantap.